Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dudung. Sehat? Alhamdulillah. Wih, ngopi. Pokoknya keren itu. Mantap. Habis dapat pensiun ya? Ya. Tadi malam ikut rame-rame ke rumah kayaknya. Dangdutan. Peringat nih 17. Terus, masih bisa joget? Oke dah. Jangan banyak-banyak nanti encok. Siapa yang ngurutin? Ini, halo dong. Tadi pagi, subuh tadi imam ya? Iya. Ingat nggak? Imam subuh tadi surat apa? Surat ininya, pendek yang dipakai. Alam Nasro. Yaitu Alam Nasro. Kenapa jadi Alam Taro? Jangan ditaruh-taruh sembarangan aja ya. Namanya juga Jadi dua surat jadinya. Alam Nasro jadi Alam Taro. kan kita sholat dalam dua alam. Nggak bisa begitu Pak Dudung. Sholat itu nggak sah kayaknya. Sah. Kamu apa sih? Kan saya yang jadi imam. Iya, tapi kan masa dua surat sekaligus masuk, dua alam katanya. Dengan dari dua alam. Nggak boleh, nggak sah itu kayaknya Pak Dudung nggak? Kalau lupa bagaimana ya? Nah, terus kami ikut lupa gitu. Harusnya dibenerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, ya. Ini ada apa ini? Enak banget kayaknya ngopi sore-sore begini. Iya. Nanti sambil teman-temanin sama reunian kami nih. Mana muda. Ini lagi cerita apa ceritanya ini? Begini, Tuh Guru. Yang jelasin apa? Dudung tadi. Iya. Tadi pagi subuh nih. Pak Dudung jadi imam. Saya dengar di akhir kenapa Pak Dudung baca ayat surat pendeknya itu Alam Nasro. Tapi ujung-ujungnya tuh di akhirnya jadi Alam Taro. Nah, itu saya bilang sama Pak Dudung nggak sah. Pingrukul kayaknya nggak terima. Nah gini ya. Kita harus ketahui dulu bahwa membaca surah setelah surah Al-Fatihah itu bukan bagian daripada rukun sholat. Jadi itu hanya sunnah di dalam sholat. Bahkan disebut sunnah hayat disebut. Baca surah setelah baca surah Al-Fatihah. Karena yang membuat sholat fardu itu atau sholat itu tidak sah di mana-mana tidak menjalankan salah satu dari rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat itu ulama ya di dalam mazhab Imam Syafi'i terutama itu ada 17. Jumlahnya ada 17. Kalau di pesantren itu suka dilaguin. Nyanyiin. Niat takbir berdiri, baca Fatihah ruku tumanina, ihtidal tumanina, sujud tumanina, duduk tumanina, duduk akhir tahiyat akhir, baca sholawat ke kanjeng Nabi, baca salam yang pertama, tertib terus menerus. Jadi ada 17 itu. 17. Nah dari yang 17 itu dibagi 3. Ada ruknul qalbi, rukun yang harus dikerjakan di dalam hati. Ada ruknul qauli, rukun salat yang harus dikerjakan lewat lisan. Ada ruknul fi'li, ada rukun salat yang dikerjakan lewat gerakan. Ya, lewat anggota badan gerakan. Ruknul qalbi itu tidak ada lain kecuali niat yang dalam hati. Jadi niat ketika melaksanakan sholat itu adanya di dalam hati, tempatnya di hati. Ya, lewat lisan itu hanya untuk menguatkan hati kita. Atau kita lupa nih kita mau sholat apa, atau kita niat di situ tuh. Niat itu fungsinya itu. Selain daripada memang niat itu adalah bagian daripada rukun sholat atau rukun ibadah. Nah, kemudian ada lagi disebut rukun qauli. Rukun qauli itu rukun ucapan di dalam sholat. Di antaranya satu, baca takbiratul ihram ketika kita bersolat. Takbir pertama memulai sholat itu disebut takbiratul ihram. Jadi kalau seandainya orang itu
misalnya memulai sholat dia angkat tangan tapi dia tidak baca takbir, nggak baca Allahu Akbar, maka sholatnya nggak sah. Walaupun gerakan ngangkat tangannya hebat banget, tapi kalau bibirnya mingkem nggak sah. Ya, maka harus apa? Baca takbir, keluar suara terucap. Allah dan akbarnya harus terucap. Allahu Akbar. Setelah itu rukun sholat, rukun qauli, rukun ucapan adalah membaca suratul Fatihah. Ini rukun qauli nih, rukun ucapan. Ya. Kemudian lagi membaca tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah di tasyahud akhir. Kemudian terakhir di antara rukun ucapan sholat itu adalah membaca salam yang pertama. Selain daripada itu, seperti membaca tasbih ketika ruku, membaca doa iktidal ketika iktidal, membaca tasbih ketika sujud, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, membaca tasyahud awal, itu bagian daripada sunnah sholat. Membaca surah setelah Fatihah itu juga bagian daripada sunnah. Jadi sebenarnya tetap sah, tetap sah sholatnya. Kemudian ada lagi ruknul fi'li, rukun bangsa gerakan, ya gerakan. Jadi anggota badan kita nih, berdiri dalam sholat fardu itu hukumnya rukun sholat. Ini sholat yang wajib, sholat fardu yang 5 waktu. Maka kalau dia masih mampu berdiri, maka wajib berdiri. Kalau misalnya dia sholat fardu sambil duduk, sambil terlentang, nggak sah. Ya, tapi kalau sholat sunnah, biar dia masih mampu berdiri, dia duduk pasti sah kalau sholat. Tapi sholat fardu dia wajib berdiri. Kemudian apalagi ruknul fi'linya di dalam sholat, rukun gerakan, ruku itu ruknul fi'li, tumak ninah di dalam ruku, iktidal, tumak ninah dalam iktidal, sujud, tumak ninah di dalam sujud, duduk di antara dua sujud, tumak ninah, duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk akhir itu pada rakaat terakhir. Sunnahnya duduk akhir itu disebutnya duduk tawarruk. Ada duduk tawarruk yang biasa kita praktekkan, ya, bahwa ada duduk iftiroshi. Kalau duduk iftiroshi itu kaki kiri dan kaki kiri ini kita dudukin sama di pantat kiri. Tapi kalau duduk tawarruk itu dilipat kaki kirinya sehingga pantat sebelah kiri langsung di lantai, menempel di lantai. Itu namanya duduk tawarruk. Tapi itu sunnah. Yang penting duduk aja di tasyahud akhir itu. Ya, jadi itu bagian daripada rukun sholat. Ya. Nah, rukun sholat, rukun qauli yang akhir itu adalah membaca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca salam yang kedua itu udah bagian daripada sholat. Nah, ini rukun-rukun sholat yang harus kita hafal, kita harus pelajari, harus kita pahami supaya jangan sampai ketika kita sholat yang tadinya rukun kita yakini sebagai sunnah, yang tadinya sunnah kita yakini sebagai rukun. Gak pentingnya kita ngaji, betul gak? Ngaji sambil santai begini, ngaji santai sambil ngopi, ilmu masuk dan berkah. Iya. Jadi kesimpulannya guru, sah sholat tadi? Sah, hanya saja kan kalau jadi imam harus hati-hati, ya, baca surah-surah yang kira-kira yang kita kuasai, dan terutama orang yang berada di belakang imam, kalau bisa orang yang juga banyak hafalannya. Imamnya banyak hafalannya, yang di belakang imam juga terutama banyak hafalannya. Karena apa? Yang di belakang imam inilah yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan ketika imam terjadi kesalahan terbaca. Kasarnya membackup lah ya. Jadi nggak jadi masalah. Ya, jadi tetap sah keduduk. Pantasan yang guru dari baik guru dia kayaknya mau ngajak itu aja, merasa benar ya. Oke lah kalau begitu, kalau benar. Ya. Jadi itu saja. Ya. Ini sebentar lagi mau
Maghrib kayaknya. Iya. Lanjutin dah kopinya kalau bisa. Terima kasih guru ilmunya. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Benar Pak Dudung. Hebat deh. Salah saya punya teman jago. Ya. Oke belum kita. Aduh, untung ada guru tadi ya.